Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang pintar ya. Kali ini kita akan belajar di pembelajaran yang ke-6 ya. Sebelumnya kita berlatih ya. Telah melakukan latihan wawancara. Sekarang kita akan belajar tentang menulis laporan yang baik dari hasil wawancara. Setelah kita melakukan wawancara, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah membuat laporan hasil wawancara. Nah, ini adalah format bentuk laporan hasil wawancara. Yang pertama yaitu latar belakang ya. Pada bagian ini kita harus menuliskan alasan melakukan wawancara. Nah, sebagai contoh, ini contohnya adalah kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Yang kedua yaitu maksud dan tujuan. Nah, ini berisikan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Contoh ya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Terus yang ketiga yaitu topik wawancara. Ini berisikan pokok bahasan atau tema yang diangkat dalam wawancara tersebut. Contohnya, tumbuhan dan hewan di sekitarku. Bagian yang keempat dari laporan hasil wawancara adalah waktu dan tempat kegiatan. Nah, ini berisikan waktu dan tempat dilaksanakannya wawancara tersebut. Contoh, wawancara ini dilaksanakan pada hari ya, Rabu tanggal 23 September 2020. Waktunya yaitu pada pukul 08.00 sampai 09.00. Nah, untuk tempatnya yaitu Kampung Mekarjaya. Terus bagian ya yang kelima yaitu laporan hasil wawancara. Pada bagian ini harus menuliskan narasumber pewawancara dan hasil wawancara. Contoh, narasumbernya yaitu Bapak Kurniawan. Pewawancaranya adalah Lani dan hasil wawancaranya pada hari Rabu 23 September 2020 pukul 08 sampai 09 saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku. Terus yang kelima yaitu kesimpulan. Pada bagian ini dituliskan kesimpulan dari hasil yang didapat pada kegiatan wawancara. Nah,
Sekarang tugas buat kamu ya, yaitu lakukan wawancara kepada keluarga kalian mengenai pelestarian hewan langka, kemudian susun laporan dari hasil wawancara tersebut. Anak-anak pintar, fauna merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Fauna adalah keseluruhan kehidupan hewan di suatu habitat atau daerah tertentu. Ada beberapa spesies fauna yang keberadaannya di alam semakin sedikit, bahkan terancam punah. Contoh hewan yang terancam punah yaitu ada harimau Sumatera, orangutan, badak Jawa, komodo, burung cendrawasih, anoa, merak, dan gajah Sumatera. Faktor penyebab hewan punah itu meliputi ada beberapa, diantaranya karena perburuan hewan secara ilegal, atau juga karena penebangan hutan secara besar-besaran, serta karena tingkat kelahiran hewan yang rendah. Dua dari tiga faktor utama penyebab punahnya hewan di alam ternyata berasal dari ulah manusia. Sebagai makhluk yang berakal dan paling mulia dibanding makhluk lainnya, sudah menjadi tugas kita untuk menjaga dan melestarikan alam, sehingga hewan-hewan tersebut bisa tetap ada dan tidak punah. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka. Yang pertama yaitu melakukan penangkaran hewan langka. Yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka. Misalkan kita membuat suaka margasatwa, cagar alam, kebun binatang, dan taman nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat satu, menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Nah, sekarang tugas buat kamu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Yang pertama, mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? Yang kedua, apa yang terjadi jika terdapat hewan yang punah? Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka? Dan yang keempat, apa yang
terjadi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Ya, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.